Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pak, mohon izin untuk mempresentasikan tugas kami. Kami dari kelompok 3 membahas tentang sistem komunikasi gedung. Untuk yang pertama yaitu poin dari sistem komunikasi gedung yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian sistem komunikasi gedung. Yang kedua, tujuan sistem komunikasi gedung. Untuk yang ketiga, peran sistem komunikasi. Dan yang terakhir yaitu jenis sistem komunikasi. Sistem komunikasi sendiri yaitu peralatan komunikasi atau bagian dari utilitas bangunan yang merupakan suatu sistem perlengkapan bangunan yang keberadaannya diperlukan untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan, keamanan, serta fungsi bangunan. Next. Adapun tujuan dari sistem komunikasi gedung yang pertama memberikan fasilitas dan kenyamanan komunikasi sesuai fungsi bangunan gedung. B. Memudahkan dalam pencapaian kinerja bagi pengguna gedung. C. Memberikan hubungan dan jalur komunikasi dengan media terkait sesuai fungsi gedung. D. Memberikan hasil yang dapat dinikmati oleh pengguna atau publik. E. Peralatan komunikasi sebagai bagian yang harus terakomodasi dalam pekerjaan konstruksi. Yang ketiga yaitu peran sistem komunikasi gedung. Sistem komunikasi bangunan memiliki manfaat tidak langsung terhadap bangunan, namun dapat mempermudah sistem pengelompokan ruang dan pemisahan ruang. Next. Yang keempat, jenis sistem komunikasi gedung yaitu yang pertama, telepon. Telepon secara telepon yang difungsikan untuk komunikasi data. Untuk poin A, sistem hubungan telepon, sistem network atau hubungan telepon dalam suatu gedung atau bangunan, yaitu yang pertama hubungan eksternal, berhubungan dengan nomor di luar yang tidak dalam lingkup lingkungan sistem PABX sebagai sentral telepon dalam gedung, baik panggilan masuk atau incoming, atau panggilan keluar seperti hubungan lokal, SLJJ, dan SLI. Yang kedua, hubungan internal, berhubungan masih di dalam lingkungan sistem PABX sebagai sentral telepon antar sambungan cabang atau nomor extension yang satu dengan sambungan cabang atau nomor extension yang lain. Berikut merupakan gambar konfigurasi jaringan kabel telepon yang mana kabel di sini ditarik dari MDF atau kita sebut yaitu main distribution frame melalui konstruksi kabel primer terdiri dari manhole dan duct dan diterminasi ke titik distribusi sekunder atau RK yang kemudian didistribusikan ke rumah penduduk melalui tiang dan distribution point atau DP. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini penentuan atau perletakan distribution point. Kemudian selanjutnya untuk kapasitas kabel udara dan tanam sekunder. Nah, penentuan besaran ini ditentukan oleh jumlah pelanggan yang akan dilayani serta perkiraan kebutuhan demand beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, penentuannya harus dimulai dari penentuan letak DP. Selanjutnya untuk kapasitas kabel primer, yaitu
Untuk penentuan yaitu 2/3 dari total perkiraan kabel sekunder yang diterminasi pada RK untuk demand 5 tahun. Dan pada gambar sebelah kanan ini merupakan gambar konstruksi MDF, yaitu Main Distribution Frame, yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, nah untuk gambar ini merupakan gambar penanaman dan skema jaringan kabel, di mana dari jaringan kabel menuju MDF, kemudian menuju titik distribusi sekunder, menuju outlet telepon. Next, nah untuk perencanaan sistem telepon sendiri, yang pertama yaitu persiapan sistem telepon. Persiapan sistem telepon ini dapat berfungsi sebagai panel distribusi saluran telepon, unit PABX sesuai dengan jumlah sambungan, handset telepon sama dengan jumlah kebutuhan, kabel telepon dalam bangunan, dan konektor kabel bangunan. Untuk penentuan jumlah pesawat telepon sendiri harus mempertimbangkan faktor-faktor, yaitu jabatan personel, tugas personel, jumlah dari penyewa gedung perkantoran atau bertingkat, serta fungsi ruangan dan lokasi. Untuk yang ketiga yaitu sistem instalasi telepon outlet. Untuk memberikan hasil perancangan instalasi telepon yang baik, perlu diberikan fleksibilitas yang baik kepada pemakai atau penyewa gedung dengan memasang sistem telepon outlet pada lantai atau antar lantai. Selanjutnya, yang keempat yaitu jenis sistem komunikasi gedung, yaitu yang kedua switching. Secara umum arti switching dalam telekomunikasi adalah melakukan suatu proses hubungan antara dua pengguna telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Nah, berikut jenis-jenis switch. Yang pertama, selektor. Selektor merupakan alat pemilih yang menghubungkan satu masukan atau inlet dengan beberapa pilihan keluaran atau outlet. Selektor elektromekanik digerakkan secara elektromagnetik maupun dengan menggunakan elektromotor. Selektor banyak digunakan pada awal teknologi switching. Yang kedua yaitu crossbar switch. Crossbar switch atau switch yang terdiri dari garis atau batang yang bersilangan adalah sistem switch yang menghubungkan beberapa titik input, output yang berbentuk matriks. Nah, gambarnya ada di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu rel. Selain selektor dan crossbar switch, rel banyak digunakan sebagai komponen pembentuk sentral telepon. Berdasarkan dasar fisika yang membentuk rel terdiri dari rel elektrostatis, rel elektromagnetis, rel termo, SCR atau silikon kontrol rectifier, rel cahaya, dan transistor. Kemudian yang selanjutnya antena. Antena didefinisikan sebagai perangkat yang biasanya terbuat dari logam atau sebagai tongkat atau kawat untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Berdasarkan fungsinya, antena pemancar dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama antena pemancar. Antena pemancar mempunyai
bertugas menyelusuri jejak gelombang elektromagnetik. Sedangkan antena penerima yaitu bertugas untuk menghasilkan sinyal gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan besar gain, yang pertama yaitu UHF atau ultra high frekuensi radio yang berkisar lebih dari 30 MHz ke 300 MHz. Yang kedua VHF yaitu very high frekuensi radio yang berkisar dari 30 MHz ke 300 MHz. Selanjutnya yaitu yang HF yaitu high frekuensi radio yang berkisar kurang dari 30 MHz ke 300 MHz. Berdasarkan polarisasinya dibagi menjadi dua, yaitu dipol yang memiliki polarisasi linear vertikal dan antena yang menggunakan seutas kawat. Yang kedua monopol, polarisasinya hanya pada satu arah dan radio yang berbentuk lurus. Berikut merupakan jenis-jenis bentuk antena yang pada bagian kiri atas yaitu microstrip, pada bagian tengah atas yaitu parabola, dan yang pada bagian atas kanan V, pada bagian bawah kiri yaitu horn, bagian tengah bawah yaitu helix, dan yang bagian kanan bawah yaitu loop. Selanjutnya GPRS. GPRS atau General Package Radio Service merupakan teknologi modern pertama yang mampu melakukan pengiriman dan penerimaan data yang lebih cepat daripada teknologi seperti CSD atau Circuit Switch Data. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya Temeli. Selanjutnya, GPRS sistem ini pun menggunakan sistem komunikasi paket switch sebagai cara untuk mentransmisikan datanya. Paket switch ini adalah sebuah sistem di mana data yang ditransmisikan dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi misalnya data yang kita kirim melalui HP diperkecil data tersebut untuk disalurkan ke internet. Nah, ditransmisikan ini ribuan bahkan jutaan paket per detik melalui PLMN atau Public Line Mobile Network dan menggunakan IP pada mobilenya masing-masing. Jadi bisa dibilang dari HP ini melalui paket switch yang terdapat kode-kode kecil atau kode ISP, lalu transmisi ke base station center atau tower-tower. Nah, di SGSN ini ditransmisikan datanya dengan GSN ini sebagai screening atau pemeriksaan kemana data itu akan disalurkan. Lalu menjadi sebuah internet. Dan bisa dibilang GPRS ini merupakan bagian seri dari internet seperti 3G, 4G, 5G yang berfungsi untuk berkomunikasi. Lalu komponen GPRS itu sendiri, yang pertama ada PCU, Packet Control Unit, yaitu bagian utama yang tadi transmisi data pada tahap BSS atau Base Station System, yang menghubungkan terminal ke jaringan GPRS. Lalu yang tadi SGSN, transmisi paket dari dan ke mobile station atau MS. Nah, di sini screening yang tadi itu diperlukannya adanya data registrasi pengguna baru dan menghubungkan BSS atau BTS dengan jaringan GPRS. Selanjutnya ada GGSN atau Gateway GPRS Support Node. Bagian ini menjadi penghubung antara GPRS dan internet itu sendiri sebagai interface ke PDN atau publik datanya itu sendiri atau
global. Lalu ada border G atau border gateway, bagian yang memiliki peranan utama untuk mengamankan koneksi jaringan GPRS itu sendiri melalui backbone interoperator. Selanjutnya, jenis sistem komunikasi gedung ada visitor management system. Visitor management system adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk melakukan manajemen tamu atau pengunjung yang biasanya diterapkan pada high-rise building, perkantoran, instansi umum, atau pemerintahan. Nah, visitor management system ini fungsinya untuk mendata atau mengurangi resiko yang tidak diinginkan, baik berupa unsur kriminal, terorisme, dan tindakan yang bisa bersifat negatif lainnya. Dengan sistem yang amat luas secara komunikasi dan diintegrasikan dengan kemajuan teknologi saat ini, baik berupa internet atau intranet, face recognition, biometrics, dan lainnya. Jadi alurnya tuh visitor management system ini seperti kartu masuk apartemen ataupun barcode ketika kita memasuki sebuah event. Jadi didata apakah betul atau tidaknya sehingga mengurangi resiko kriminal. Selanjutnya, jenis sistem komunikasi gedung yang selanjutnya adalah sistem tata suara. Tata suara adalah suatu teknik pengaturan pelaratan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rapat, dan lain-lain. Sistem tata suara ini juga dapat ditemukan di gedung-gedung seperti gedung sekolah, gedung perkantoran, dan lain-lain. Nah, biasanya peralatan utama dari sistem tata suara ini adalah mikrofon paging, lalu mixer, power amplifier, lalu ceiling speaker, lalu krim mikrofon, radio tuner AM atau VM, kaset deck, CD player, volume control, monitor unit. Selanjutnya, setelah jenis-jenis komunikasi gedung, adanya persyaratan komunikasi gedung. Yang pertama, sistem instalasi komunikasi telepon dan sistem tata komunikasi gedung lain-lainnya, penempatannya harus mudah diamati, dioperasikan, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan merugikan lingkungan dan bagian bangunan serta sistem instalasi lainnya, dan harus direncanakan berdasarkan standar, normalisasi teknik, dan peraturan yang berlaku. Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak memberikan dampak dan harus diamankan terhadap gangguan seperti interferensi gelombang elektromagnetik dan lain-lain. Secara berkala, dilakukan pengukuran atau pengujian terhadap ANC atau electromagnetic compatibility. Apabila hasil pengukuran terhadap ANC melampaui ambang batas yang ditentukan, maka langkah menanggulangannya dan pengamanannya harus dilakukan. Persyaratan komunikasi gedung pun tercantum dalam aturan-aturan seperti UU RI nomor 32 tahun 1999 tentang telekomunikasi, lalu PP nomor 52 tahun 2000 tentang telekomunikasi Indonesia. Dalam hal masih ada persyaratan yang belum tertampung atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan atau pedoman teknis. Lalu Perdirjen nomor 23 atau Dirjen 2009 tentang persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi. Berikutnya yaitu instalasi kabel telepon. Ini merupakan gambar instalasi kabel telepon. Jadi dari Telkom itu disalurkan ke PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Lalu selanjutnya dihubungkan ke kotak hubungan induk. Lalu atau MDF atau Main Distribution Frame melalui kabel distribusi DC. Lalu disebar ke kotak terminal function box di tiap lantainya. Nah, penentuan jumlah saluran telepon juga di dalam gedung ada beberapa penentuan, yaitu untuk ruang-ruang khusus yang harus ada saluran teleponnya itu sendiri, lalu ruang khusus seperti security, pimpinan unit, ruang lift, ruang umum, ruang mesin, masing-masing satu saluran. Untuk cadangan itu perluasan sistem instalasi teleponnya itu sendiri.
Lalu instalasi kabel tersebut ada arah vertikal yang melalui dinding atau melalui shaft, karena hal ini untuk menjaga atau menghindar dari gangguan interferensi dari hantaran listrik arus kuat PLN. Jadi kabel tersebut harus ditutupi dengan plat baja. Ini baja. Dan diberi grounding. Instalasi kabel telepon pada arah horizontal melalui lewat lantai, lewat di atas langit-langit, dan di bawah pelat dan tunnel atau rak. Ini langit-langit. Nah, ini rak, ini dinding, ini kabel teleponnya sendiri. Ini yang di dinding bangunan. Lalu instalasi sistem tata suaranya, perencanaan tata suara ini tidak terlepas dari persyaratan kebisingan. Jadi jangan terlalu bising atau jangan tidak terdengar, agar rasa nyaman penghuni atau pengguna bangunan tetap terpenuhi. Kriteria perancangan tata suara adalah enak didengar, jelas, bersih, tidak ada noise. Semua pesan atau informasi dapat diterima subjek dengan jelas, dan sistem peringatan bisa sampai ke tujuan tanpa halangan. Untuk bangunan tinggi biasanya terdapat ruang sistem tata suara itu sendiri. Nah, berikut ini adalah sumber suaranya, terus tingkat kebisingan dari sumber tersebut, dan keterangan sebab jika melebihi tingkat kebisingan tersebut. Dengan catatan 60 dB merupakan ambang batas background noise yang nyaman bagi telinga. Lalu adanya instalasi sistem komunikasi gedung, sistem otomasi gedung. Sistem otomasi bangunan ini atau building automation system diintegrasikan dalam suatu bangunan pintar atau intelligent building atau smart building. Integrasi sistem ini memberikan secara nyata penghuni atau pengguna semua kemampuan untuk memenuhi kebutuhan suatu lingkungan kantor yang modern. Contoh penggunaan sistem otomasi gedung ini seperti mati atau menyalanya lampu itu secara otomatis jika terdapat seseorang yang melewatinya melalui sensor, ataupun jika lampu tersebut tenaganya sudah atau penggunaannya tidak terlalu banyak dipakai, akan mati secara otomatis atau daya hemat baterai. Lalu sistem otomasi gedung ini dirancang dalam 3 bagian, yaitu yang pertama subsistem. Subsistem itu sendiri terdapat control unit, command center, dan web server. Lalu ketiga bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Control unit itu sendiri melakukan fungsi kontrol terhadap keluaran dan masukan pada sistem. Lalu command center merupakan bagian sistem yang melakukan fungsi perintah terhadap kontrol unit, di mana aktivitas yang command center itu langsung diatur oleh user atau penggunanya itu sendiri. Nah, web server itu merupakan pusat komunikasi yang menerima perintah dari command center dan menjadi tempat bagi control unit untuk menerima perintah. Ini merupakan rangkaian, jadi command center-nya seseorang pengguna building automation ini mengontrol melalui smartphone Android. Nah, dengan sistem sendiri yang memiliki web servernya. Dari sini adanya perintah melalui internet router dan menyalurkannya kepada bangunan itu sendiri untuk melakukan perintahnya seperti pengukuran sensor suhu, lalu selain itu cahaya, dan yang lainnya. Lalu ketujuh yaitu pemeliharaan sistem komunikasi gedung. Pemeliharaan sistem komunikasi pada bangunan gedung tidak rumit dan cenderung memiliki frekuensi tentatif. Pemeriksaan pada sistem komunikasi ini sebagai langkah pendataan guna pelestarian dan inventarisir umumnya dilakukan 1-2 tahun sekali. Adapun pekerjaan-pekerjaan perbaikan sistem komunikasi dalam gedung ini atau pemeliharaan ini memerlukan keahlian dan bidang keilmuan khusus, yakni network engineering dan electrical engineering. Nah, jenis pemeliharaannya yang pertama preventive maintenance. Preventive maintenance yang biasa dilakukan yaitu pengecekan spesifikasi kabel, tray, dan kesesuaian alur kabel sesuai dengan rancangannya.
spesifikasi yang sesuai dan alur kabel yang rapi, serta memudahkan pada proses perawatan berkala ke depannya. Juga mempermudah apabila pada kemudian hari terjadi kerusakan dan memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada corrective maintenance, yaitu perbaikan yang merupakan tindakan mengubah item yang mengalami kerusakan yang menyebabkan berkurangnya atau menghilangnya fungsi alat komunikasi. Perbaikan ini disebabkan biasanya oleh hewan pengerat, sehingga kabel terkelupas atau putus. Lalu atau kendala jaringan dari pihak provider atau penyedia, cuaca hingga bencana alam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, tahap berikutnya tanya jawab. Yang disampaikan adalah sistem komunikasi gedung serta tata suara ya. Iya Pak, instalasi. Meliana tuh dengan siapa tadi? Dengan Teh Dinar. Teh Dinar ya. Dinar tuh yang di Banyuwangi ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Yang lain ini utilitas bangunan gedung tentang sistem komunikasi gedung ya. Silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan. Jadi tadi ada beberapa jenis termasuk peralatannya berbagai jenis itu ya. Tapi intinya untuk komunikasi di dalam gedung sampai dengan keluar gedung gitu ya. Silakan yang mau ditanyakan. Mohon maaf, izin bertanya. Silakan Nisa. Ya, izin bertanya, saya Nisa dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan beberapa alat sistem komunikasi gedung ya. Nah, untuk kan ada pemeliharaannya juga. Berarti kan kalau ada pemeliharaan berarti ada komponen satu atau beberapa komponen yang mengalami kerusakan atau harus diganti. Nah, biasanya yang sering mengalami kerusakan itu apa gitu? Dan jika satu yang rusak, apakah akan menghambat ke yang lainnya atau bagaimana ya? Jadi ya mungkin item apa saja gitu atau komponen apa saja yang sering mengalami kerusakan pada sistem komunikasi gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, silakan. Dinar atau siapa tadi ditunjukkan pertanyaan? Atau Meliana? Oh, boleh Pak, siapa saja? Siapa saja, silakan. Meliana? Untuk dari saya sendiri, mungkin ada beberapa jenis yang sering saya alami, yaitu kerusakan pada saluran Wi-Fi. Jadi yang hal itu menyebabkan kita sulit untuk berkomunikasi, harus membeli kuota sendiri. Nah, untuk penggantiannya itu harus menghubungi providernya Wi-Fi itu sendiri. Jika dari tadi ada tambahan, dipersilakan. Dinar, barangkali. Mungkin dari saya cukup, Pak. Jadi di dalam sistem komunikasi yang sering terjadi bermasalah, ini kan ada dua macam ya. Jadi ada yang sistem wireless atau tanpa kabel gitu ya. Ada juga yang menggunakan kabel gitu ya. Yang tadi dijelaskan mengenai komunikasi telepon yang di dalam gedung itu melalui kabel ya, yang diatur oleh PABX ya. Untuk menuju misalnya salah satu gedung itu biasanya penomorannya disesuaikan dengan lantai juga nomor gitu, nomor ruang gitu ya. Misal gitu ya. Gedung itu ada 5 lantai atau 10 lantai lah gitu.
Jadi di lantai kedua itu mesti ada angka 2-nya gitu ya. Misalnya kamarnya adalah kamar 15, sehingga 215 misalnya gitu ya. Sehingga untuk menghubungkan ke nomor yang lain, ke kamar yang lain, kan tinggal memijit nomor yang akan dituju gitu ya. Itu yang mengatur adalah PABX-nya gitu ya. Di situ kalau zaman dulu PABX itu besar sekali ukurannya ya, hampir 2 meter kali 1 meter kali 60 gitu ya, seperti lemari gitu. Karena di dalamnya sistemnya masih manual ya. Jadi perpindahan nomor tuh bunyi keras itu, cerak untuk menuju nomor yang dituju gitu ya. Kalau sekarang dengan jumlah extension yang banyak pun PABX itu ukurannya kecil gitu ya. Ukurannya kecil. Sehingga sampai misalnya 1000 extension untuk menghubungkan telepon itu paling ukurannya 60 kali 60 ya PABX gitu ya. Kecil. Nah, yang sering terjadi kalau yang model sistem kabel, yang pertama adalah kabelnya ya. Kabel. Karena lama-kelamaan kabel pun walaupun isinya tembaga gitu ya, lama-kelamaan ada ketidaknyambungan gitu antara connecting antara kabel sambungan misalnya atau di panel, nah itu sering terjadi tidak kontak gitu ya kalau kabel. Kalau sekarang sistem kabelnya kan udah fiber optik ya, jadi lebih hemat karena dalam satu core kabel fiber optik itu bisa terdiri dari beberapa nomor gitu ya. Jadi kalau modelnya kabel yang model lama itu satu nomor satu kabel ya, satu nomor satu kabel. Sehingga dengan jumlah nomor yang banyak mesti di tempat ruangan panel itu jumlah kabelnya itu banyak sekali gitu ya. Makanya tadi dibuat suatu sub khusus kabel gitu ya. Untuk supaya terlindung terhadap kabel tersebut ya. Karena sering terjadi kabel itu dimakan tikus gitu ya. Atau serangga-serangga lain. Kalau di luar itu tupai itu seringkali menggigit kabel ya. Makanya sekarang dipilih kalau yang di luar itu kabelnya yang ada lapisan pelindungnya, besi gitu ya kabel itu. Karena sering juga digigit oleh serangga lain gitu ya. Itu yang sering perlu dipelihara adalah sistem jaringannya. Gitu ya. Yang kedua adalah PABX-nya sendiri. Ya, PABX itu yang sangat rawan adalah kena petir. Ya. Walaupun biasanya dipasang arrestor ya sebagai pelindung terhadap PABX tersebut. Ya. Namun ya seringkali bocor juga ya walaupun udah dipasang arrestor. Gitu. Itu kedua PABX, yang ketiga adalah pesawat teleponnya sendiri, ya pesawat teleponnya. Nah sekarang udah beralih ke digital, ya mesti ada konverter dari analog ke digital, gitu ya. Karena bangunan-bangunan kecuali ya kalau memang modernisasi, semua misalnya yang analog itu diganti dengan digital, gitu ya. Tapi kadang-kadang owner itu juga akan ingin hemat gitu ya. Selama masih berfungsi yang analog, dibuatlah jembatannya atau konverternya menuju ke digital gitu ya. Karena misalnya sistemnya sudah digital, namun pesawatnya masih analog gitu ya. Jadi ada konverter untuk merubah dari digital ke analog gitu ya. Sama halnya seperti televisi gitu ya. Sekarang kan salurannya sudah digital gitu ya. Maka untuk menangkap TV-TV yang masih jadul, maka ditambahlah alat ya untuk supaya bisa menangkap saluran digital. Sama halnya di telepon lah gitu ya.
itu pemeliharaannya yang sering terjadi. Kebetulan saya pernah juga di pemeliharaan di hotel gitu ya, dengan jumlah cukup banyak pesawat teleponnya gitu ya. Itu sering terjadi adalah di jaringan gitu ya. Karena kabel itu kena lembab juga pengaruh gitu ya. Kalau masih sistemnya analog. Kemudian kalau sistemnya wireless tanpa kabel atau menggunakan pulsa ya, seperti HP gitu ya. Itu ya kendalanya kalau sinyalnya tidak kuat, nah tidak bisa nyambung gitu ya. Misalnya terlalu banyak dalam satu titik itu menyambungnya terlalu banyak, bisa juga pengaruh. Gitu ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan ya kalau menggunakan wireless supaya sampai ke seluruh jaringan itu bisa menangkap gitu ya. Seperti itu kendalanya atau pemeliharaannya untuk sistem telepon atau komunikasi gedung gitu ya. Karena komunikasi gedung itu biasanya berbarengan juga ya tadi dengan tata suara gitu ya. Jadi selain dengan telepon ada juga dengan panggilan misalnya car call gitu ya. Jadi kalau di front office itu kalau memanggil driver atau manggil sopir dan yang sedang parkir, maka di tempat parkir itu ada speaker ya, speaker yang untuk pemanggilan. Atau untuk informasi ke dalam gedung itu melalui tata suara gitu ya, tata suara. Baik itu peringatan kalau ada bencana atau peringatan ada yang perlu disampaikan ya. Misalnya tata cara evakuasi atau menjelaskan jalur-jalur evakuasi. Nah, itu bisa melalui tata suara gitu ya. Nah, tata suara di sini tadi disyaratkan ya suaranya tidak noise, jelas gitu ya. Tidak ada tidak terdengar misalnya. Ini modelnya adalah bentuknya vokal, bukan untuk musik ya. Walaupun dipasangkan musik itu hanya sebagai background aja ya. Jadi beda lagi soundnya untuk musik ya dengan soundnya untuk suara atau vokal ya. Sering kali ya ada yang pemasangan itu salah gitu ya. Yang harusnya untuk musik dipasangkan untuk vokal gitu ya. Sehingga keras suaranya tapi tidak jelas gitu ya. Bergema lah gitu ya. Atau terlalu ngebas dan sebagainya. Ya. Itu perlu dijaga. Nah, pemeliharaannya adalah di amplifiernya gitu ya biasanya. Jangan sampai melebihi kapasitas. Jadi di amplifier pun kalau jumlah titik speakernya ada berapa, jumlah wattnya berapa, nah ini jangan sampai melebihi kapasitas amplifier gitu ya. Pasti akan jebol amplinya kalau melebihi kapasitasnya. Sama halnya seperti genset. Gitu ya. Genset itu walaupun tertulis 500 kPa misalnya, yang boleh dipakai itu hanya 80% ya maksimum gitu. Malah kalau pingin awet tidak full 80% gitu ya, mungkin 75% itu dah. Jadi awet si genset itu. Sama halnya telepon gitu ya. Jadi kalau jumlah extensionnya ada berapa, nah disesuaikan. Mulai dari PABE, MDF-nya, pesawatnya itu disesuaikan dengan kapasitasnya. Gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya untuk tentang pemeliharaannya. Barangkali yang lain ada yang ditanyakan atau menambahkan jawaban. Silakan.
Silakan yang lain. Ada yang ditanyakan? Rizal, Nida, Raihan, silakan. Putri. Meliana, barangkali ada yang ditambahkan? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Eh, yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Jadi sekali lagi bangunan-bangunan umum terutama ya itu selalu dilengkapi dengan alat komunikasi ya, sistem komunikasi. Gitu ya. Walaupun sekarang tuh hampir setiap orang tuh memang punya alat komunikasi yaitu handphone ya, tapi itu tetap di gedung tuh disiapkan sarana ya. Jadi contoh di salah satu kamar hotel, bila mana akan menggunakan alat komunikasi, mesti di situ disiapkan ada alat tulis ya, ada nomor telepon internal di dalam hotel gitu ya. Misalnya bagian housekeeping, ya, front office, engineering dan seterusnya itu ada daftar ya, ada daftar nomor telepon yang untuk melakukan komplain ataupun pesanan gitu ya. Jadi kalau mau pesan makanan, nah kemana ditujunya gitu ya. Jangan sampai salah gitu ya. Mau pesan makanan, hubunginya ke room boy gitu atau housekeeping, salah gitu ya. Jadi di situ disiapkan daftar nomor. Juga disiapkan alat tulis tadi ya. Jadi kalau telepon itu harus menyiapkan alat tulis ya. Bila mana ada yang hal penting, tolong misalnya ada kering ke kamar gitu ya. Bisa dibantu ada nomor telepon si A misalnya gitu ya. Nah itu harusnya ditulis dulu. Sehingga mempermudah ditulis, sehingga disampaikan. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya gitu. Kita kalau menerima pesan yang berhubungan ada yang harus ditulis, nah itu langsung ditulis. Sehingga lebih efektif, efisien lah gitu ya. Kalau di HP bisa juga direkam gitu ya. Banyak hal fitur-fitur sekarang telepon itu atau alat komunikasi yang banyak sekali aplikasinya gitu ya. Untuk menyimpan, untuk merekam dan sebagainya. Jadi sangat diperlukan adalah sistem komunikasi dalam gedung. Contoh di kampus juga sama ya. Jadi zaman dulu dari Telkom itu menawarkan dalam satu gedung itu mesti menawarkan beberapa nomor gitu ya. Karena tidak cukup dengan satu. Misalnya untuk nomornya internal langsung ke pimpinan ya, nomor umum atau nomor yang diperlukan itu biasanya beda-beda nomor gitu. Dari Telkom itu masuk beberapa nomor gitu. Kemudian di internal sendiri kan tergantung ada gedung gitu ya, ada gedung misalnya di jurusan itu ada jurusan sipil, mesin dan sebagainya. Di setiap jurusan mesti ada beberapa titik
nomor telepon. Ya. Nah, itu dihubungkan melalui kabel ya, yang ditujukan ke PABX. Ya. Itu ada yang satu kabel, ada yang 50 core gitu ya. 50 kali 2 ya. Jadi ada 100 kabel. Nah, tapi kalau yang sekarang dengan fiber optik itu lebih hemat gitu ya. Seperti itu. Sekali lagi, barangkali ada yang masih ditanyakan tentang sistem komunikasi gedung. Gitu ya. Tadi disinggung juga tentang BAS ya, Building Automatic System. Jadi sekarang gedung-gedung itu udah menuju ke BAS atau smart ya, smart. Semuanya dibuat otomatisasi ya. Contoh sederhana lampu gitu ya. Jadi lampu luar itu sebaiknya dibuat otomatis gitu ya. Karena bisa jadi kalau misalnya bangunan itu ditinggalkan pada malam hari, bagian luarnya tidak akan ada yang nyala ya kalau tidak dinyalakan. Tapi kalau dibuat otomatis itu walaupun kita pulang malam, nah kita udah bagian luar itu udah nyala. Gitu ya. Sistemnya bisa menggunakan timer, bisa juga menggunakan cahaya ya. Jadi cahaya mataharinya bila mana masih terang, maka sensornya mati ya untuk mematikan lampu. Tapi begitu gelap, maka sensor itu memberikan kontak terhadap sumber listriknya. Gitu ya. Salah satu yang sering digunakan lampu. Ya. Nah sekarang dengan alat komunikasi HP itu pun udah ada ya. Ada sistem memang masih jarang lah gitu ya. Dibuat sistem melalui jaringan gitu ya. CCTV ya sekarang udah banyak. CCTV itu bisa pegang langsung di HP. Begitu ada pergerakan dia akan memberi sinyal. Ya. Jadi misalnya si kameranya itu dipasang depan pintu lah gitu ya. Nah begitu ada pergerakan pintu itu ngebuka dia akan memberikan informasi. Akan menyalakan kamera dan memberikan input ke jaringan telepon sehingga di HP itu akan nyala. Oh, ini ada tamu nih di depan pintu sehingga memberikan info dalam HP gitu ya. Itu udah banyak ya. Smart, udah smart. Banyak lagi ke AC ya. Sistem AC-nya dibuat sensor juga gitu ya. Jadi menuju BAS tadi ya, Building Automatic System. Oke, yang lain silakan kalau ada yang bertanya ke Dinar ataupun Meliana. Oke, kalau tidak ada sesuai dengan ini mungkin 2 kelompok hari ini ya, atau gimana? Ada siap nggak yang kelompok lain? Insya Allah dari kelompok 4, Pak. Ya,
Silakan dilanjut karena di kelompok tadi dari Dinar sama Meliana tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih untuk Dinar dan Meliana. Mungkin kita lanjut ya, lanjut ke kelompok berikutnya. Waktunya silahkan. Ya. Nisa sama siapa Nisa? Nisa dan Nida, Pak. Nisa sama Nida. Iya, Pak. Di kelompok 4 ya? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nida Malia Saleha, dan rekan saya, Nisa Handayani, akan menjelaskan mengenai sistem keamanan gedung. Keamanan atau dalam bahasa Inggris security memiliki arti bebas dari bahaya. Nah, bangunan gedung yang menampung manusia, hewan, maupun barang berharga dapat mengundang adanya tindak kejahatan atau keamanan itu tidak tercapai. Sehingga instalasi keamanan gedung terhadap kejahatan harus ada dalam setiap gedung untuk menjaga, mencegah, dan mengantisipasi dari tindak kejahatan yang ada pada gedung. Penerapan sistem keamanan pada gedung. Untuk menjaga keamanan bangunan gedung dari suatu ruangan maupun beberapa ruangan, maka dibuatlah sistem pengaman ruangan maupun yang dikombinasikan antara keduanya. Semua itu dilakukan untuk menjaga keamanan dari suatu ruangan. Sistem pengamanan ruangan dapat dengan menggunakan anak kunci maupun tanpa menggunakan sistem anak kunci. Masing-masing dari sistem tersebut mempunyai cara yang berbeda. Berikut ini merupakan penerapan dari sistem keamanan pada bangunan gedung. Untuk yang pertama ada sistem anak kunci. Umumnya, pengamanan dilakukan dengan memasang kunci pada setiap pintu dengan menggunakan anak kunci tertentu. Prinsipnya, terdapat dua sistem perkuncian, yaitu sistem master key dan sistem penguncian yang dipusatkan. Dalam sistem master key, sebuah anak kunci dapat digunakan untuk membuka beberapa pintu yang berada di bawah tingkatannya, yang disusun berdasarkan hierarki. Kunci Grandmaster atau kunci Grandmaster dapat digunakan untuk membuka seluruh kunci yang ada dalam satu ruangan, dalam satu bangunan. Dalam central locking system, beberapa anak kunci tertentu yang berbeda dapat digunakan untuk membuka satu pintu tertentu. Sistem ini biasanya digunakan untuk beberapa blok apartemen. Nah, ini merupakan gambar dari sistem perkuncian master key. Anak kunci nomor 10 pada gambar di atas dinamakan kunci pass group atau dikenal dengan kunci duplikat yang digunakan oleh beberapa orang untuk membuka satu pintu tertentu. Jadi kunci ini diawali dengan Grandmaster, kemudian di bawahnya ada kunci master, kemudian ada submaster, dan ada kunci individual yang berbeda-beda dari setiap ruangannya. Namun untuk nomor 10 disebut dengan kunci pass group. Selanjutnya, sistem tanpa anak kunci. Ada beberapa sistem keamanan yang digunakan dengan sistem tanpa anak kunci, di antaranya sistem access control, sistem alarm, sistem X-ray, dan sistem kamera CCTV. Yang pertama, sistem access controller. Access controller adalah sistem keamanan yang dipasang pada gedung untuk dapat membatasi siapa saja dan apa saja yang dapat masuk dan keluar dari gedung. Dengan adanya access controller ini, keamanan gedung dapat tambah terjamin karena meminimalisir adanya orang asing yang dapat masuk ke dalam gedung.
Biasanya, akses controller terdiri dari beberapa perangkat komponen seperti lock atau kunci, reader atau panel akses kontrol, card atau kartu, tombol exit button, power supply, baterai, key switch, dan glass break. Ini merupakan gambaran bagaimana lock, reader, card, exit button, power supply, baterai, dan key switch. Untuk lock sendiri digunakan untuk mengunci pintu dan saling berhubungan dengan panel akses kontrol. Banyak sekali macam-macam lock untuk akses kontrol seperti drop bolt dan magnetic lock. Kedua tipe tersebut dipasang menyesuaikan dengan pintu yang akan dipasang akses kontrol. Yang kedua yaitu reader. Reader disebut juga dengan otak dari seluruh sistem akses kontrol karena alat ini mempunyai peran yang penting untuk menggerakkan semua komponen yang terpasang di pintu tersebut, seperti membaca kartu, sidik jari, serta PIN. Lalu yang ketiga yaitu card atau kartu dalam sistem akses kontrol berfungsi untuk membuka pintu, bisa disebut juga kunci untuk sistem akses kontrol. Cara kerja kartu di sini yaitu kartu harus sudah terdaftar di panel akses kontrol atau reader agar reader bisa membaca kartu tersebut sehingga reader akan bekerja untuk membuka lock atau kunci dari pintu tersebut. Lalu ada exit button. Exit button ini digunakan untuk akses dari dalam, sehingga apabila kita berada dalam ruangan yang pintunya terpasang akses kontrol, untuk membuka pintu itu kita harus menekan tombol exit button ini. Lalu yang selanjutnya power supply itu berfungsi memberi tegangan untuk sistem akses kontrol. Tegangan yang dibutuhkan untuk akses kontrol biasanya hanya sebesar 12 volt. Lalu selanjutnya baterai berfungsi untuk membackup dari power supply, sehingga apabila listrik mati, maka akses kontrol masih tetap bekerja. Penempatan baterai ini biasanya bersamaan atau di dalam power supply. Lalu yang terakhir itu key switch, berfungsi untuk mematikan semua perangkat akses kontrol, sehingga alat ini seperti saklar dari semua sistem tersebut. Alat ini biasanya dipakai untuk opsional saja, sehingga lebih baik dipasang untuk mengatasi apabila terjadi kerusakan pada reader dan pintu bisa dibuka dengan key switch ini. Sistem selanjutnya ada sistem alarm. Secara umum, sistem alarm ini terbagi 3 unsur, yaitu unsur detektor, unsur sinyal tanda bahaya, dan unsur pengendali. Unsur detektor dapat mendeteksi beberapa isyarat dan tanda yang berkaitan dengan fenomena yang dideteksi. Meskipun penghuni bangunan tidak sedang berada di tempat, tetapi masih dapat mengetahui akses yang mencurigakan karena alarm ini dapat memberitahu langsung lewat ponselnya. Misalnya, detektor untuk bahaya kebakaran akan mendeteksi munculnya asap atau panas yang berlebihan dalam ruangan, atau detektor getaran gempa akan mendeteksi simpangan bangunan yang berlebihan akibat getaran gempa. Dan jika ada pencuri, alarm ini akan berbunyi sangat keras dan lampunya akan menyala. Selanjutnya ada sistem X-ray. Perkembangan teknologi membawa sistem keamanan ke level yang lebih tinggi dan canggih. X-ray screening adalah salah satu cara mutakhir untuk mendeteksi kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Banyaknya hal-hal berbentuk kriminal seperti human trafficking, terorisme, penyelundupan senjata api, dan obat-obatan terlarang memaksa para ilmuwan untuk menciptakan sistem keamanan yang mampu mendeteksi hal-hal tersebut. X-ray merupakan sinar radiasi elektromagnetik yang mampu menembus bahan padat. Hasil dari gelombang elektromagnetik itu dapat ditransformasikan dalam bentuk gambar pada layar komputer untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalam suatu kotak atau benda tanpa perlu membukanya.
Nah, ini merupakan gambaran untuk sistem X-ray yang biasa digunakan dalam suatu bangunan gedung. Alat ini merupakan pendeteksi isi barang bawaan seperti tas, koper, dan lainnya. X-ray scanner akan membaca dan menampilkan isi barang bawaan pada layar monitor melalui pencitraan dari radiasi elektromagnetik atau sinar X yang dipancarkan oleh alat tersebut. Alat ini biasanya ditemukan di bandara. Selanjutnya, kamera CCTV, yaitu perangkat digital atau kamera yang difungsikan untuk memantau dan mengatasi serta merekam suatu keadaan atau kegiatan pada satu ataupun beberapa tempat. CCTV pada dasarnya digunakan untuk kebutuhan akan keamanan atau informasi terhadap suatu keadaan atau kegiatan dalam suatu wilayah, ruangan, dan tempat-tempat yang diinginkan tanpa menggunakan operator. Sehingga kamera yang terintegrasi tersebut akan melakukan transmisi sinyal dari suatu tempat ke layar monitor. Adapun sinyal yang ditangkap CCTV bersifat tertutup atau tidak didistribusikan lagi ke publik layaknya siaran televisi. Kamera pengintai ini merupakan perangkat yang penting untuk dipasang di area-area yang membutuhkan pengawasan lebih. Dengan adanya CCTV, pengguna gedung dipermudah dalam mencegah dan mengantisipasi adanya kejahatan dalam gedung. Secara keseluruhan, fungsi CCTV antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan sistem keamanan, kedua itu memantau aktivitas pegawai, ketiga menjaga keselamatan aset, yang keempat sebagai alat barang bukti kejahatan, dan yang kelima mencegah kejadian berbahaya. Selanjutnya ada komponen CCTV. Yang pertama ada DVR, Digital Video Recorder. Komponen ini merupakan pusat pengelolaan data pada sistem CCTV untuk mengolah informasi yang dikirimkan oleh kamera CCTV dan disimpan di storage lalu diteruskan ke monitor. Yang kedua, ada kabel power dan sosial. Kabel power untuk memberikan daya listrik secara terpusat dan disalurkan ke kamera CCTV. Sedangkan kabel sosial untuk mengirimkan sinyal video dari CCTV. Komponen selanjutnya ada konektor RF. Komponen penghubung yang dipasang pada ujung kabel sosial berfungsi untuk mengkoneksikan kamera CCTV dengan DVR. Komponen selanjutnya ada power supply atau adaptor, berfungsi untuk menyediakan dan mengalirkan tenaga listrik kamera agar keseluruhan perangkat CCTV dapat menyala dan berfungsi. Komponen selanjutnya ada storage. Sebagai pengolah dan penyimpan data, DVR tidak dapat bekerja sendiri sehingga memerlukan komponen storage ini. Komponen selanjutnya ada monitor, sebagai penampil hasil pemantauan kamera CCTV dalam sebuah layar. Jenis monitor ini bisa apa saja, mulai dari tabung, CRT, LCD, dan LED. Dan selanjutnya yaitu box kamera CCTV. Jenis CCTV ini baik digunakan untuk pengamatan jarak jauh dan ditempatkan pada bidang vertikal. Lalu yang jenis yang kedua yaitu dome kamera CCTV. Lensa CCTV pada dome kamera CCTV ini dilindungi oleh kubah, karenanya jenis kamera ini sulit dirusak. Orang sulit menebak arah dari kamera karena posisi kamera ini tertutupi oleh kubah. Lalu jenis yang ketiga yaitu infrared kamera CCTV. Jenis ini baik digunakan di tempat yang relatif gelap. Untuk jauhnya jangkauan yang ditangkap oleh kamera ini tergantung dari kapasitas pencahayaan atau LED yang dimiliki. Yang keempat yaitu wireless CCTV atau IP kamera.
kamera ini terkoneksi secara langsung dengan internet sehingga kita dapat melihat secara real time area yang diawasi. Lalu selanjutnya bullet kamera CCTV. Kamera ini cocok digunakan untuk pengamatan jarak pendek dan menengah. Memiliki jenis kamera yang terbatas sehingga mempengaruhi kualitas gambar. Lalu yang selanjutnya yaitu convert kamera CCTV, itu untuk penggunaan yang tersembunyi agar orang-orang tidak menyadari dengan keberadaan kamera ini. Selanjutnya ada cara kerja dari CCTV. Cara kerja CCTV ini yaitu dengan merekam kegiatan atau peristiwa tertentu seperti halnya merekam menggunakan kamera video lainnya. Hasil video rekaman nantinya akan disimpan pada media penyimpanan dengan cara otomatis. Namun yang menjadi pembeda cara kerja CCTV dengan kamera biasa yaitu yang pertama, kamera CCTV dapat merekam secara otomatis. Kamera CCTV dapat merekam segala kegiatan atau aktivitas secara otomatis dengan cara kerja yang dapat diatur pada pengaturan sistem CCTV terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kamera CCTV sebagai alat pencegah keamanan. Berfungsi sebagai kamera pengamanan karena beberapa kamera CCTV dapat tersembunyi dengan baik sebagai alat pengintai yang cocok digunakan sebagai kamera pengaman. Penempatan CCTV ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan kamera CCTV dapat dipasang di tembok atau plafon atau tempat strategis lainnya yang diperhitungkan dapat merekam suatu peristiwa atau kejadian di tempat tersebut dengan jangkauan yang lebih luas. Kamera CCTV bisa diletakkan di dalam maupun di luar ruangan. Untuk kamera luar ruangan biasanya telah didesain agar lebih tahan cuaca dan mampu menjangkau area yang lebih luas dengan deteksi gerak yang lebih akurat. Sementara kamera untuk di dalam ruangan umumnya memiliki desain yang lebih cantik agar tetap bisa berpadu apik dengan interior ruangan. Selanjutnya ada mengenai pemeliharaan sistem keamanan pada bangunan gedung. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu layak fungsi. Berikut ini beberapa pemeliharaan sistem keamanan pada bangunan gedung sesuai dengan sistem proteksi yang digunakan. Untuk sistem anak kunci, pemeliharaan sistem ini cenderung secara manual seperti membersihkan kunci yang ada, memberikan pelumas pada lubang kunci supaya membuat kunci tetap awet atau tidak cepat terkikis karena gesekan yang ada, dan menyimpan dengan baik supaya tidak hilang. Saat memberikan pelumas pada lubang kunci, tidak boleh terlalu banyak atau sampai keluar karena pelumas juga dapat mengikat debu-debu yang berterbangan. Nah, untuk pemeliharaan sistem tanpa anak kunci, yang pertama untuk sistem akses kontrol. Yang pertama untuk mesin scanner biometrik, pemeliharaannya adalah suplai energi yang dapat berasal dari baterai atau listrik. Penerima sidik jari perlu dibersihkan, kemudian ada pembersihan optik pemindai, dan ada pemeriksaan pada indikator baterainya. Untuk pada mesin proximity atau smart card, pemeliharaannya dengan cara membersihkan panel smart key. Jika panel terdapat bagian yang mudah berkarat, sebaiknya dilapisi dengan lapisan anti karat atau cat. Selanjutnya untuk sistem alarm, yaitu pemeliharaannya sangat intim, adalah pada suplai energi atau baterai listrik dan bagian buzzer atau penggetar yang menghasilkan bunyi. Apabila alarm dikaitkan dengan sensor seperti sensor gerak, sensor termal, dan lainnya, maka optik penerima sensor itu perlu diperhatikan dengan baik supaya tidak ada kotoran yang menghalangi optiknya.
Selanjutnya, untuk pemeliharaan sistem X-ray itu dibagi menjadi beberapa sesuai dengan jangka waktunya. Untuk pemeliharaan mingguan, ada pembersihan lorong, pembersihan penutup, pemeriksaan conveyor belt, pembersihan sensor unit, dan lain-lainnya. Untuk pemeliharaan bulanan, ada pemeriksaan conveyor belt dari kerusakan, pemeriksaan center deviation, dan lainnya. Untuk triwulan, pemeriksaan seluruh konektor, dan pemeriksaan sistem interkoneksi. Untuk pemeliharaan semesteran atau 6 bulan, setiap 6 bulan, pemeriksaan saringan pengatur suhu ruangan, dan pemeriksaan fungsi software. Dan untuk pemeliharaan secara tahunan, ada pembersihan debu pada UPS dan stabilizer, dan pemeriksaan fungsi software dan hardware-nya. Lalu pada sistem kamera CCTV, yaitu yang pertama, pembersihan komponen CCTV secara berkala, lalu pemeriksaan komponen CCTV secara berkala, periksa posisi kamera juga agar posisinya tidak berubah dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu pemeriksa pengaturan CCTV seperti mode rekaman kamera, masa jangka waktu penyimpanan hasil rekaman, kualitas hasil rekaman, karena ini akan mempengaruhi kinerja kamera. Lalu yang selanjutnya adalah backup rekaman apabila dibutuhkan. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah kami sampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu instalasi keamanan gedung terhadap kejahatan harus diperhatikan guna mengurangi dan mengantisipasi adanya tindak kejahatan di dalam gedung. Seiring berkembangnya teknologi, banyak alat-alat yang dapat menunjang utilitas gedung, salah satunya keamanan gedung terhadap kejahatan. Jenis-jenis instalasi keamanan gedung terhadap kejahatan diantaranya sistem anak kunci dan sistem tanpa anak kunci. Sistem tanpa anak kunci ini diantaranya ada sistem access controller, sistem X-ray, sistem alarm, dan sistem kamera CCTV. Instalasi keamanan gedung diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenang pada penghuni gedung. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih Nisa dan Nida ya, yang telah menyampaikan sistem keamanan gedung. Ini juga termasuk utilitas yang penting di dalam gedung ya. Oke, dibuka sesi pertanyaan, silakan. Halo. Ada yang bertanya? Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya ulas sedikit ya. Kunci dari tahun 80-an sistem kunci ini sudah sistemnya dibuat master key ya. Master key. Jadi contohnya gedung kuliah di gedung Politeknik, di gedung A itu dulu. Jadi 3 lantai, dari 3 lantai itu ada master key ya, master key 3 buah gitu ya. Kemudian ada grand master, ada 1 gitu ya. Bila mana pimpinan atau direktur akan ngecek ke ruangan, itu selalu bawa grand master gitu ya. Nah sekarang karena yang pegang itu kadang-kadang tidak tahu menahu tentang kunci, tidak ada penjelasan dari awalnya, sehingga kunci itu menjadi berantakan karena begitu macet diganti, begitu macet diganti gitu ya. Diganti pun harusnya sesuaikan lagi dengan master key-nya gitu ya, sehingga tidak akan berubah struktur daripada organisasi kunci gitu ya.
Dan memang berkembang terus kunci ini, baik itu bentuknya kartu ya, ataupun tanpa kunci, gitu. Itu terus berkembang gitu ya. Tapi karena cukup awet sebenarnya kalau kalau kunci itu terpelihara dengan baik gitu ya. Itu bisa berpuluhan tahun, kunci itu bisa bertahan ya. Karena tidak terjadi aus kalau dikasih pemeliharaan pelumasan gitu ya. Contohnya kunci rumah gitu ya, di rumah. Itu banyak yang tidak peduli terhadap kunci gitu ya. Padahal sangat mudah sekarang. Pelumas itu ada yang jenisnya model WD-40 gitu ya. Tinggal disemprotkan ke kunci, ke dalam kuncinya juga gampang gitu ya. Tapi banyak yang tidak peduli terhadap kunci. Yang tiba-tiba kuncinya tidak bisa dibuka, macet. Seperti itu. Jadi sistem kunci ini tuh yang memang perlu ada pemeliharaannya. Apalagi yang sudah sistemnya tadi menggunakan yang tanpa kunci gitu ya. Ada yang model kartu, elektronik gitu ya. Ada yang mekanik, macam-macam yang kartu juga ya. Jadi kalau kartunya itu harus di setting gitu ya. Kalau misalnya kamar itu udah digunakan, kemudian dia check out, nah si kunci itu di setting. Jangan sampai nanti diduplikasi oleh si pengguna kamar, sehingga begitu balik lagi ke hotel itu bisa membuka kamar yang bekas dia nginap gitu. Padahal udah diisi orang. Nah itu menjaga seperti itu. Jadi setiap kunci yang sudah keluar itu direset, tidak bisa digunakan ulang gitu ya. Kemudian alarm ya, itu juga sama ya. Pengaman untuk gedung-gedung ya. Kemudian ekray itu karena mahal ya, karena mahal. Kemudian kepentingannya lebih ke bila mana terjadi ada banyak tamu luar atau sebaliknya itu di bandara gitu ya. Makanya kalau mau lewat di bandara itu sabuk atau jam tangan yang logam-logam itu tidak boleh masuk ke dalam X-ray karena kedeteksi langsung. Jadi termasuk ada barang-barang di tas itu kedetek gitu ya. Seperti gunting apa gitu ya. Itu kedetek oleh X-ray gitu ya. Dan termasuk agak agak baru ya, memang sudah lama juga. CCTV itu teknologi sekarang makin berkembang CCTV ini gitu ya. Dengan tadi saya sampaikan dengan menggunakan HP aja bisa mendeteksi keadaan di rumah gitu ya. Itu teknologi melalui jaringan internet gitu ya. Sebagai pengamanan dengan memberikan sinyal langsung gitu ya. Jadi kalau ada gerak si kamera itu menangkap dan memberikan sinyal ke HP atau perangkat penangkapnya beritahu bahwa di situ ada orang atau ada sesuatu yang memberikan info sinyal gitu ya. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Tadi udah sangat-sangat jelas dijelaskan oleh uh, Nisa dan Ida ya. Silakan, yang lain barangkali ada yang tanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Tapi Terkait sistem keamanan khususnya untuk di bangunan toko swalayan ataupun mall-mall di mana ada kalau tidak salah ada sensor yang bisa mendeteksi langsung apabila terjadi kemalingan atau kecolongan barang yang masih ada tag harga dan lain sebagainya. Izin bertanya, apakah hal itu termasuk sensor X-ray atau bukan? Kalau misalkan bukan, itu menggunakan sensor semacam apa? silakan barangkali Dida bisa jawab dulu atau Nisa.
Baik, Pak, sebentar. Silakan. Biasanya di toko-toko pakaian gitu ya, itu dilengkapi dengan alat tersebut gitu ya, yang ditempel di benda atau di barang-barang yang dijual. Sehingga kalau misalnya ketahuan belum bayar, dia akan memberikan alarm. Ya, sistemnya itu alarm. Jadi frekuensi bukan ekray gitu ya. Jadi alat tersebut melalui ada satu alat untuk penangkap yang melintas. Bila mana pakaian tersebut belum dicopot alat sensornya, begitu melintas alat untuk menangkap sinyalnya, dia akan bunyi. Dia mempunyai jarak. Dia maksimum bisa disetting maksimum itu hanya 5 meter gitu ya. Karena baterainya kecil. Jadi biasanya sesudah kasir itu di pintu keluarnya dipasang gitu ya. Pokoknya setiap pintu keluarnya dipasang sensor untuk menangkap sinyal dari yang ditempel di barang ataupun pakaian gitu ya. Sehingga bila mana ada yang mencuri, itu lewat sensornya akan bunyi gitu ya. Makanya dia mesti harus dihalangi jalan-jalan yang terbuka yang tidak melalui sensor. Biasanya juga dibarengi dengan CCTV, gitu ya. CCTV pada umumnya sekarang udah di double gitu ya. Selain sensor juga ada CCTV. Jadi bila mana bunyi, dia ketangkap orang wajah orang atau muka orangnya yang membawa barang belum bayar gitu ya. Seperti itu kalau barangkali Nida atau Nisa ada tambahan. Kurang lebih sama sih Pak, kayak yang tadi udah Pak jelasin. Untuk gate sensor di toko-toko ya biasanya di swalayan itu menggunakan sensor atau bekerjanya itu secara elektromagnetik sehingga dia mengambil atau menangkap sinyal dari tag sensor yang ada di pakaian. Jadi ketika lewat dari gate-nya itu sinyalnya itu ditangkap oleh gate-nya, lalu alarm dari gate-nya itu berbunyi. Kurang lebihnya sama sih, Pak. Nisa barangkali mau nambahkan. Iya, sebenarnya sama sih pada jawaban yang Nidat sama Bapak tadi sudah sampaikan. Jadi yang jika ada pencurian mungkin yang mencurigakan gitu, X-ray itu dapat nge-scan gitu Pak. Jadi scanner di alatnya itu bekerja untuk mendeteksi kejanggalan jika misalnya ada yang melakukan pencurian atau
hal-hal kriminal lainnya gitu. Oke. Jadi sistemnya bukan X-ray ya, jadi magnetik gitu ya. Karena barang-barang itu biasanya tersimpan agak lama waktunya gitu ya. Kalau sistem baterai biasanya kan harus dicas gitu. Jadi si magnetik ini bila mana melalui sensor yang untuk menangkapnya, dia akan memberikan bunyi gitu ya. Ada juga kan sensor sekarang sensor gerak ya. Cuman mungkin kurang efektif kalau misalnya sensor gerak semua orang yang lewat mesti bunyi gitu ya. Ada salah satu toko di pintunya dipasang sensor gerak dihubungkan dengan bel. Jadi orang itu begitu berdiri di depan pintu, belnya nyala atau bunyi gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak usah memijat tombolnya, langsung dia bunyi gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di pakaian atau di barang di toko, nanti semua orang yang bergerak bunyi itu memberikan sinyal sehingga ditempel. Cara membukanya pun dengan alat yang hubungannya dengan membuka magnetik gitu ya. Karena ngejepit di barang itu nempel gitu ya. Kalau ada yang menggunakan sistem hologram, nah ini juga harus ada sensor. Jadi harus diperiksa satu persatu. Tidak bisa otomatis gitu ya. Jadi yang mungkin teknologi itu yang lebih efektif. Karena akal-akal orang jahat itu terus dikembangkan juga gitu ya. Contohnya CCTV gitu ya. Dia bergeraknya tuh di belakang CCTV supaya tidak bisa membaca. Makanya dibuatlah jenis model dom tadi sehingga arah kamera itu tidak kelihatan kemana arahnya. Banyak gitu ya seperti itu. Jadi orang yang jahat juga dia mengembangkan jahatnya gitu ya. Untuk supaya tidak terdeteksi oleh alat-alat tadi. Apakah alat sensor, apakah X-ray. Tapi kalau X-ray itu selalu biasanya ke baca ya. Apalagi sekarang X-ray yang khusus menangkap narkoba lah gitu ya. Dia lebih sensitif. Jadi kalau ada barang-barang bentuknya jenis narkoba, dia kedeteksi. Makanya ada juga yang dibungkus dengan beberapa lapis-lapis pakai bungkusnya gitu ya. Tapi kalau alat itu canggih bisa tembus gitu ya. Itu kelebihan X-ray ya. Bisa kebaca sampai ke dalam badan gitu ya. Kalau misalnya di dalam perut dia menelan sesuatu yang bisa kedeteksi sama X-ray kebaca gitu ya. Makanya banyak yang jahat dengan ditelan narkoba atau jenis-jenis lain yang bahayakan, kemudian nanti dibuang gitu ya, dikeluarkan lagi. Itu kebaca ya sama X-ray. Tapi kalau dengan sistem magnetik kan susah gitu ya. Itu jadi contoh lagi sekarang di kendaraan dulu saya nggak kepikir bahwa ban itu bisa terdeteksi tekanannya gitu ya. Berapa yang kiri, berapa yang kanan. Nah, itu ada sensor tekanan yang dihubungkan dengan sistem elektronik. Jadi dashboard itu memberikan sinyal keluar angkanya, tekanannya berapa gitu. Nah, itu makin canggihnya mengembangkan sistem tekanan ban terdeteksi oleh tidak usah mengukur turun. Berarti kalau ada ban yang satu kurang anginnya udah kebaca. Salah satu contoh pengembangan teknologi gitu ya. Ada yang lain atau mungkin Raffi udah terjawab? Sudah cukup terjawab, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Oke. Barangkali ada yang lain?
nanti Nida, Meliana, yang ini laporannya segera dikirimkan ya kalau sudah selesai. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Baik, Pak. Oke lah, 2 materi ini sangat baik ya. Ini semuanya sudah pada gedung-gedung yang umum, terutama di hotel, apartemen, atau di gedung-gedung yang sering dikunjungi banyak orang, itu mesti dipasang lah atau dilengkapi dengan sistem komunikasi, sistem keamanan. Gitu. Ya, seperti itu. Seperti saya sampaikan, kunci itu udah dari tahun 80-an, mungkin tahun 70-an sudah muncul. Saya mulai mengenal kunci itu tahun 80-an, udah sistemnya udah pakai seperti tadi. Cuman modelnya ya anak kunci biasa kalau dulu. Kalau dulu belum ada yang modelnya kartu atau apa ya. Modelnya anak kunci. Makanya dikembangkan terus banyak kunci-kunci itu dengan sistem yang modern gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi cukup ya, tinggal mungkin kelompok yang belum minggu depan, insya Allah siapkan kelompok 5 ya. Kalau bisa 2 kelompok lagi ya lebih cepat gitu ya. Kita barangkali ada yang mau disampaikan lagi yang lain. Yang tidak hadir Yuda tadi kalau nggak salah ada muncul. Jadi yang hadir hanya 13. Ya. Tidak sakit, Pak. Kenapa? Tapi Untuk Yuda sakit, sakit. tidak hadir. Iya, Pak. Oke, terima kasih Nida dan Nisa juga tadi sama Meliana dan Dinar. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Kita tutup saja kalau tidak ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Lab ya. Baik, Pak.